Jadi kalau saya mengatakan Pak Jokowi itu demokrat, itu dalam arti rejim epitomia. Artinya dia itu disetir oleh hasrat mencari uang terus-menerus sebanyak-banyaknya dan tidak mau dibatasi. Oh, itu demokrat. Demokrat ya. Jadi demokrat itu memang rejim uang menurut Platon, rejim epitomia Oh, kan oke. yang tepat di sini kan misalnya pengen berkuasa 3 periode ya, pengen melanjutkan kekuasaan ya, lalu pengen ya semena-mena lah pokoknya. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya sama sekali. Makanya ketika di dalam kan selalu bilang yang penting menang. Ya, Persis. apa itu ideologi? Persis. Hari gini masih bicara ideologi. Jadi logika pedagang itu adalah efektivitas. Oh, betul. Yang betul. penting sangat menang. Pak Jokowi itu. Di pikiran Pak Jokowi saat sendiri itu ya. Kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau berkaca pada Platon tadi itu ya, orang Pasti yang hidupnya tidak adil ya, Pasti tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin tenang. pikirannya juga pasti penuh pikiran jahat begitu loh. Nggak pernah legowo, nggak pernah nyantai ya. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, bukan walk kayak Bapak Anu. Kita kedatangan tamu nih, ngomongnya pasti daging semua dan berat. Saya agak keder juga sih. Romo Setio Wibowo, ya, doktor filsafat, ahli filsafat Yunani ya, Romo ya, dan sangat ini dengan Plato ya, Romo ya. Jadi dalam kalau di situ ya. Jadi ini ngomongan agak berat-berat dikit bagi yang mau berpikir. Kalau nggak mau pikir pasti pusing. Ya Romo ya, selamat datang. Terima kasih Mudah-mudahan Bang Edi untuk diskusi dananya. kita sore ini bermanfaat bagi pemirsa kita. Nah Romo, sehari-hari itu mengajar di Driakara. Ya, saya ngajar di STF Driakara ya, filsafat Yunani, metafisika, epistemologi. Tapi juga saya juga ngajar di PTIK. Jadi PTIK. S3-nya ya. Oh, S3-nya PTIK. Filsafat ilmu ya. Pernah juga ngajar di Unhan. 2012 sampai 2019 ya, di S2 prodi konflik dan resolusi, tapi saya sekarang sudah resign ya. Di PTIK ngajar apa tadi? Filsafat ilmu. Filsafat ilmu. Orang-orang PTIK mau juga bicara filsafat ilmu. Ya, jadi kan kalau untuk S3 itu kan wajib ya filsafat ilmu. Oh, wajib ya. Jadi saya diminta sejak ini sudah angkatan ke-10 ya. Oke. Untuk memberikan filsafat ilmu, mendampingi teman-teman polisi yang Iya. ada keinginan belajar untuk S3. Punya jiwa intelektual, nggak hanya jiwa kayak yang lain-lain itu. Ya, jadi ini yang makanya saya juga mau itu kan karena mereka ada kok di kalangan polisi juga yang punya integritas dan mau negara ini lebih baik ya. Ada. Yang punya inilah terhadap keadilan, tugas pokoknya gitu ya. Keadilan dan keutamaan. Ya, betul. Tapi walaupun lebih banyak yang hanya mengejar jabatan, pangkat dan uang ya Romo. Itu pasti di mana-mana. Pasti di mana-mana ya, termasuk politisi juga. Makanya Bu Mega itu bilang, saya mendidik politisi, bukan politikus. Kalau politisi itu mikirnya negara, politikusnya mikirnya kekuasaan dan uang. Ya. Saya nggak mau orang-orang gitu, kira-kira gitu. Makanya tiap hari Bu Mega tuh marah-marah. Ya, cuma kan sayangnya kan hari-hari ini ya politik itu ya begitulah. Ya, hanya begitu. Kekuasaan dan uang. Begitu. Betul, karena mungkin politik sekarang banyak diisi orang-orang stunting Romo. Jadi memang peningkatan gizinya harus cepat tuh. NBG-nya telat. Telat. Oke Romo, nah ini kita di sini kan kita nggak membatasi atau ngatur kita mau diskusi apa. Ya. Tapi hari-hari ini ya kita punya dua orang tokoh ya yang saat ini selalu menjadi pembicaraan publik. Yang pertama itu mantan Presiden Joko Widodo dan sekarang tentu Presiden yang sedang berkuasa, Presiden Prabowo. Bagaimana Romo melihat kedua orang ini secara mendalam, mendasar gitu dari karakteristik kepemimpinan, arah dan interest dan sebagainya lah. Bagaimana Romo melihat nih? Saya basic saya filsafat Yunani ya. Okay. Jadi saya membaca agak banyak Platon ya, Aristoteles, Plotinos ya. Ketika di saat-saat akhir Jokowi ya, katakan setelah keputusan MK itu ya, dan MK 2024 ya. MK 2023 ya. Oktober 2023 ya. Itu saya melihat lewat Platon itu yang satu itu seorang pemimpin demokrat ya, tapi demokrasi dalam artinya Platon ya. Dan satu seorang pemimpin timokrat. Jadi
Pak Jokowi itu dalam konteks konsepnya Plato itu adalah tipe pemimpin Demokrat. Demokrat. Sementara Pak Presiden Prabowo itu konsepnya adalah presiden Timokrat. Timokrat. Ya, dari kata timokrasi ya. Oke. Time itu harga diri, gengsi. Aha. Kratos kekuasaannya. Jadi kekuasaan yang mendasarkan diri pada harga diri. Harga gengsi. diri. Jadi motivasinya ada soal Jadi gini, pride, Platon itu dia bikin yang namanya psikopolitik. Oke. Nah, jadi psuke itu kan jiwa, polis itu kan negara. Jadi negara itu diumpamakan seperti jiwa manusia. Ya. Nah, jiwa manusia itu kata Platon ada yang namanya logistikon, rasio, tumos, harga diri, dan epitumia, nafsu-nafsu makan, minum, seks ya. Epitumia itu sifatnya irasional. Jadi kalau orang butuh makan, minum itu kan terus ya, terus-menerus nggak bisa dibatasin ya. Penting untuk survival. Tetapi kita juga tahu kalau itu terus-menerus itu bisa membawa orang pada kejatuhan ya. Harga diri juga begitu. Tumos. Harga diri itu penting. Setiap orang butuh identitas ya, kepercayaan diri ya. Tetapi kita tahu ya validasi. Tapi kita juga tahu kadang-kadang ada orang jadi nekat, ngawur ya. Maka itu juga bisa membawa ke kehancuran diri. Maka Platon mengatakan epitumia dan tumos itu irasional. Oh, dia irasional ya, karena memang motivasi pendorong itu lebih banyak hal-hal yang tidak berdasarkan rasio ya. Betul. Jadi kalau lebih kepada emosional. Logistikon itu kan mengajarkan batasan. Ya, jadi Platon mengumpamakan jiwa manusia itu seperti kereta berkuda ya. Jadi ada size itu si logistikon rasio mengendalikan dua kuda ini. Kuda hitam sama kuda putih. Nah, kuda hitam serigala hitam, serigala putih. Ya, bisa juga. Nah, yang hitam ini sukanya ke bawah terus gitu ya. Karena kan makan minum seks ya, nyarinya yang rendah-rendah terus. Sementara yang putih ini dia cenderung taat pada rasio tapi juga nggak bisa dikendalikan. Jadi kalau rasio itu nggak bisa mengendalikan dua kuda ini, jungkel tuh kereta ya, manusia hancur. Nah, politik ya, politik kan dari kata polis. Polis artinya negara kota. Itu diumpamakan seperti itu. Jadi Platon mengatakan bahwa negara yang baik itu kalau logistikon memimpin, filsuf raja, ya. Lalu dia mengendalikan dua kuda itu namanya si kelas militer, tumos, ya harga diri, gengsi, dan kelas pedagang, produktor, epitumia, yang tugasnya nyari uang, nyari makanan. Polis yang baik adalah ketika orang yang bijaksana, filsuf raja, berpengetahuan, ya itu yang memimpin mengendalikan tentara dan para pedagang. Nah, tapi lalu Platon mengatakan bahwa sebaik-baiknya negara politik yang namanya rejim filsuf raja pun akan turun menjadi demokrasi, demokrasi merosot menjadi oligarki, oligarki merosot menjadi demokrasi. Nah, jadi di mata Platon demokrasi itu kata yang buruk. Oh, gitu. Ya, kita tahu bahwa demokrasi itu kan baru oke itu kan sejak Revolusi Perancis ya. Kalau sebelumnya kan ya raja-raja begitu monarki ya. Jadi kalau saya mengatakan Pak Jokowi itu demokrat, itu dalam arti rejim epitumia. Artinya dia itu disetir oleh hasrat mencari uang terus-menerus sebanyak-banyaknya dan tidak mau dibatasi. Oh, itu demokrat? Demokrat ya. Jadi demokrat itu memang rejim uang menurut Platon, rejim epitumia. Ya, jadi kalau kan Bang Sitorus mungkin pernah kenal orang ya yang waduh lah pokoknya hidupnya tuh hanya makan, nge-seks gitu ya. Dan nyari uang ya. Udah itu aja focus of attention dia itu. Harga diri ditundukkan pada itu, rasio ditundukkan pada itu. Nah, jadi dalam demokrasi yang dikatakan Platon anarki ya, rejim anarki karena setiap orang mencari maunya sendiri-sendiri, nyari duitnya sendiri-sendiri. Itu memang sulit dibatasi. Nah, mungkin kan yang tepat di sini kan misalnya pengen berkuasa 3 periode, ya pengen melanjutkan kekuasaan, ya lalu pengen ya semena-mena lah pokoknya. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya sama sekali. Makanya ketika di dalam kan selalu bilang yang penting menang. Ya, Persis. apa itu ideologi? Persis. Hari gini masih bicara ideologi. Jadi, logika pedagang itu adalah efektivitas. Oh, betul. Yang penting sangat menang. Pak Jokowi itu. Ya, yang penting menang. Investasi. Dan dia pemenang. Harus diakui ya kan? Iya. Dia bertarung di Solo menang, di Jakarta menang, jadi presiden 2 kali ya. Jadi memang dia efektif, efisien, dia menjalankan itu dan menang ya. Dan meskipun ya sekarang kita baru tahu bahwa
ya jangan-jangan itu semua dia menang karena pencitraan aja, karena kita kebawa aja waktu itu Iya. ya. Kita terlalu percaya begitu. Iya, karena pada saat itu kita tanda kutip kan punya mimpi. Betul. Seperti yang ketika kita tanya Bu Mega dulu, kenapa Bu Mega calonkan Jokowi? Beliau bilang, saya kepingin menghadirkan pemimpin yang dari rakyat, Persis. yang ngerti susahnya rakyat, Persis. yang ngalamin sendiri, Persis. bukan sekedar empati, tapi betul-betul dari rakyat. Jangan lagi hanya elit-elit gitu. Dan itu kan mimpi yang kemudian kita jual. Ya. Ya, meskipun orang bilang Jokowi pintar lah, ahli strategi atau apa, tapi kan ada partai sebagai backbone, Betul. ada pemikiran dalam bentuk nawacita dan sebagainya yang kemudian kita Dan marketing. memang banyak yang mensupport ya waktu itu ya. Termasuk saya juga ya waktu itu. Dan saya sudah menyesal cukup lama. Oke, jadi memang iya kan karakter Pak Jokowi kan memang pokoknya yang penting menang. Betul. Pokoknya harus apapun kan bisa dilakukan kan seperti itu ya. Termasuk hukum pun ya. Betul. Yang bagi kita yang mencintai demokrasi, hukum itu kan landasan paling pokok ya dalam demokrasi ya. Ya kalau enggak ya chaotic nih masyarakat. Ya kalau nggak ada hukum mau apa kita Iya. termasuk hukum pun dia tekak-tekuk begitu ya. Ya jadi itu yang betul-betul membuat saya wah ini memang rezim epitome ya ini ya. Jadi untuk mengikuti hasratnya yang tak terbatas itu lalu apapun akan ditekuk begitu ya. Iya, dan itu sudah dibuktikan kan sampai hari ini. Ya. Bahkan berapa lama nih setelah tidak berkuasa masih tetap memainkan gimmick-gimmick sebagai penguasa kan, sebagai orang yang tidak pernah selesai dengan urusan kekuasaan gitu. Betul. Nah, lalu apa yang membedakan dengan Prabowo? Sekali lagi ya saya pakai kacamatanya Platon ya. Jadi ya karena sekali lagi karena basic saya filsafat dan meskipun ini filsafat kuno tapi kok rasanya kok mencerahkan untuk saya begitu ya. Nah, Prabowo saya kepikiran tuh ketika dia 3 kali mengatakan dasmu itu ya. Di beberapa kesempatan itu ya. Saya ini kenapa ya kok pemimpin kok kan kalau Pak Jokowi nggak begitu ya. Enggak, dia kan orang yang lemah lembut, tidak kasar, tidak jahat, menjaga di depan, menjaga omongan. Ya. Yang penting di belakang efisien. urusan lain. Saya nggak tahu itu masih terus. Tapi yang penting dia efisien, lalu kayak dipercaya gitu. Nah ini kan ini kan kayak gimana ya kok? Rasa gerusuk kelihatan. Oh, omongannya kayak ini gitu ya, kayak bulldozer gitu. Tapi lalu di sisi lain juga ketika itu pas HUT Gerindra itu ya, dia bilang hidup Jokowi begitu. Hidup Jokowi dan sepenuh hati begitu ya. Kan dulu kan kita mikir Prabowo itu kan orang yang nasionalis, tegar, kuat gitu ya. Begitu ya. Pasti dia akan punya jalannya sendiri begitu ya. Dia pasti akan nggak akan disetir ya, nggak akan takut sama siapapun begitu ya. Tapi kan saya mikir-mikir kok begini begitu ya. Lalu saya baca-baca lagi itu Platon ya tentang demokrasi itu. Ternyata orang yang disetir oleh gengsi harga diri ya. Jadi Pak Prabowo itu kan memang dia tentara, militer, cinta pada, jadi tumos lah. Harga dirinya itu gede ya, nasionalisme begitu ya. Pokoknya yang gede-gede itu, merah putih begitu. Itu ternyata iya betul, di satu sisi dia begitu. Dari sisi gagasan ya. Tetapi di sisi lain ternyata dia itu satu sisi dia akan merendahkan orang-orang yang dianggap orang kecil ya, anak buah. Jadi sebetulnya kalau gambarannya Platon ya dia tuh nggak suka sama orang kecil, jadi hanya gimmick-gimmick aja. Menurut pembacaan Plato. Ya, bacaan Platon. Jadi itu hanya gimmick-gimmick kerakyatan aja. Sama seperti Jokowi juga kan, hanya dia lebih natural ya gimmicknya ya. Lebih konsisten lah. Sementara yang Pak Prabowo ini kan ya untuk pencitraan saja dia akhirnya merakyat begitu ya. Jadi dia kasar terhadap yang dianggap rendah. Terhadap orang-orang yang mengkritik, terhadap itu ada orang bilang kabinet gemuk, dasmu begitu ya. Jadi untuk orang-orang yang mengkritik, untuk orang-orang yang dia persepsi di bawah ya, anak buah begitu ya, dia kan seperti komandan, dia akan merendahkan. Tetapi lalu Platon mengatakan, tapi kalau dia berhadapan dengan orang yang setara, dia akan jinak. Dan kalau dia berhadapan dengan orang yang dia persepsi lebih tinggi, katakan Jokowi yang mempresidenkan dia akan tunduk kepadanya. Itu karakteristiknya seperti itu. Persis, karakter. Dan itu sudah dibaca Platon ribuan tahun lalu. Betul, 2400 tahun yang lalu. Jadi saya membaca di buku The Republic itu ya. Ini gambaran ini kok mencerahkan begitu ya. Iya, mencerahkan bahwa satu Jokowi memang rezim epitomia ya yang ya sayangnya kita baru sadar terakhir begitu ya. Saya masih mending sadar daripada nggak pernah sadar. Sementara
Pak Prabowo ini dengan seluruh retorikanya itu ya memang seorang demokrat ya, yang Demokrat ya. mencintai harga diri, mencintai gengsi gitu ya. Satu sisi retorikanya luar biasa, tapi sisi lain lalu ya terhadap yang kecil dia nginjek, terhadap yang setara dia jinak, terhadap yang lebih tinggi dia tunduk. Jadi ini secara psikopolitiknya Platon ya, Persis, baca ya. karakter kepemimpinan Pak Prabowo. Betul. Oke. Nah, dalam konteks itu, apakah ini dua model karakter politisi seperti ini bisa nyampur? Apakah tidak ada laten di situ konflik misalnya? Jadi yang satu kan pengen melanggengkan itu ya, karena dia kan nggak tahu batas ya, yang epitomnya itu ya. Ya, Dia akan makanya nyari sekarang masih terus. pengen jadi ketua partai saya Ya dengar. betul. Sementara yang satu ini kan punya harga diri, tapi harga diri yang juga limitnya tadi itu. Ternyata kalau sama yang lebih gede, sama bos yang lebih gede dia Harga diri nunduk juga gitu ya. bisa di ini. Jadi apakah akan bisa kompromi? Saya bukan dukun ya. Tapi gini, Nah, secara psikopolitiknya Platon lah kita kalau ngelihat. secara psikopolitiknya Platon, jadi tumos dan epitomia itu nggak kompatibel sih. Nggak kompatibel. Nggak kompatibel. Masing-masing punya logikanya sendiri ya. Oke. Nggak bisa kerjasama ya. Nggak bisa kerjasama kecuali bisa. dalam konteks tadi karakter masing-masing itu memang pasti akan mewarnai hubungan mereka gitu ya. Ya, ya. Oke. Cara berelasi mereka begitu. Jadi Prabowo terhadap Jokowi pasti ya dia akan tetap hormat ya, akan tetap karena kan dia yang mempresidenkan ya. Iya. Jadi untuk orang yang Oh, punya bukan rakyat ya? em, 58%. ini sepertinya yang absen ya dalam seluruh pembicaraan mengenai politik hari-hari ini ya. Rakyat itu di mana kita nggak Iya. tahu ya. Kita hanya dipakai gitu ya, 5 tahun sekali begitu ya. Oke. Ini kan situasi global ya di mana-mana begitu ya. Jadi satu sisi dia akan tunduk begitu, sisi lain dia punya harga dirinya begitu ya. Ya mungkin kita akan berhadapan terus dengan ketegangan ini Mas. Karena yang satu, yang Jokowi ini kan dengan epitomia ya, dia akan Terus merongrong ya, terus Iya. maju. Iya. Pokoknya gue pengen ke Apalagi power. anaknya di situ kan. Iya. Jadi kan kansnya kan memang gede ya. Sementara yang satunya ini ya tunduk begitu loh. Gitu ya. Oke. Lalu bagaimana kita membaca kondisi hari-hari ini? Kalau dalam konteks Platon melihat bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana negara berfungsi, bagaimana aktor-aktor berperan. Ya, memang kalau dari sudut pandangnya Platon, ya dia kan semacam punya bayangan rejim yang baik itu seperti apa, yang dibilang sebagai filsuf raja ya. Hanya tentu itu bukan cetak biru, itu hanyalah semacam apa ya, semacam tawaran berpikir ya, bahwa rejim yang baik adalah ketika tentu orang berpengetahuan, ya, lalu orang itu berkeutamaan juga, dia bisa mengendalikan tumos sama mengendalikan epitomianya ya. Jadi sebagai pimpinan dia bisa mengendalikan kelas tentara dan kelas pedagang ya. Nah hanya kan lalu Platon juga mengatakan sebagus-bagusnya rejim filsuf raja dia akan merosot kok. Entah bagaimana akan merosot menjadi timokrasi, lalu menjadi oligarki, lalu menjadi demokrasi anarkis, lalu menjadi tirani. Ya, jadi ada kesadaran cukup kuat di Platon bahwa politik itu ya namanya politik ya, tidak ada yang ideal ya. Kita akan selalu berhadapan dengan dinamika itu apa? Nafsu-nafsu irasional dari harga diri dan kekuasaan ya, harga diri dan pengejaran kekayaan. Itu yang secara laten menjadi ancaman bagi itu naluri yang memang sudah berkembang dari peradaban cukup lama ya. Dan kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, itu kan juga naluri manusiawi ya. Betul. Kita siapapun ya, siapa yang nggak nyari uang begitu ya, siapa yang nggak nyari kekuasaan tuh harga diri begitu ya. Jadi itu katakan tawaran pemikiran dari Platon ya. Memang idealnya kalau ada filsuf raja. Tetapi kalaupun ada filsuf raja, dia akan merosot kok kayak gini politik itu ya. Pada akhirnya. Jadi memang yang namanya politik itu busuk itu ya memang memang seperti itu Mas. Bukan berarti bahwa kemudian kita tidak boleh bercita-cita, kita tidak boleh kan. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat negara kita kan, ini bukan cuma persoalan politik. Kita juga melihat misalnya katakan di perguruan tinggi juga membusuk nih, di birokrasi juga membusuk, di aparatur penegakan hukum ini membusuk,
Ya, hampir di semua sisi kehidupan kita di negara ini sekarang menurut saya sedang mengalami dekadensi. Ya, tidak hanya politiknya nih yang buruk, tetapi juga hampir di semua sisi. Sederhana aja, misalnya orang yang kena KPK itu apa cuma politisi? Enggak juga. Profesor doktor juga ada. Orang yang punya tampilan keagamaan kuat juga ada. Perempuan juga ada, anak muda juga ada, pendidikan tinggi semua. Artinya kan dekadensi ini sedang dialami semua, hampir di semua sektor kehidupan kita, di semua level juga. Ya, jadi kalau kita pakai psikologinya Platon tadi itu ya, ada logistikon, tumos, epitomia. Jadi orang yang berpengetahuan, orang yang cerdas, itu belum tentu bisa mengendalikan tumos sama epitomianya. Gitu ya. Ya, jadi ada satu omongan menarik dari Platon ya. Semakin orang bakat intelektualnya besar, kalau dia salah didik, salah lingkungan, maka dia akan menjadi manusia penjahat dan kerusakannya makin besar. Tapi kalau orang bakat intelektualnya kecil, ya nanti dia menjadi penjahat, itu risikonya kecil aja lah gitu ya. Iya, dibanding orang-orang pintar tadi yang jadi penjahat. Maka dia mengatakan lebih baik nggak usah punya bakat gede-gede amat begitu ya, karena kalau lu jahat risikonya nggak banyak gitu ya. Salah satu joke dari Platon ya. Jadi begini, orang yang intelektualnya gede, pintar begitu ya, lalu dia menjadi profesor atau menjadi ulama atau apa begitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan harga diri sama epitomia, apalagi epitomia nafsu akan uang, itu nanti rasio itu akan membenarkan tunduk kepada justification. Persis. Dia akan menjustifikasi dengan sangat canggih seluruh perilaku korupsi dia, seluruh ketika dia mengikuti nafsu-nafsunya itu. Gitu ya. Jadi filsuf raja itu artinya bukan kok orang pintar berkuasa, bukan orang suci juga, orang berkeutamaan lah. Berkeutamaan. Jadi walaupun itu kan absurd ya batasnya. Tapi kan maksud saya begini, absurd itu dalam artian begini. Orang sebaik apapun, sebersih apapun kalau masuk yang namanya kolam lumpur, keluarnya kan pasti kotor nih. Ya cuma gini Mas Didi, saya juga ingatkan ada orang kayak Muhammad Hatta. Yes. Ya. Di luar negeri juga selalu ada cerita-cerita ya tentang presiden yang bagus-bagus begitu ya. Jadi kita ya masih harus percaya ya bahwa ada orang-orang baik ya yang suatu ketika akan membantu kita ya, menolong negara ini begitu ya. Dan itu dalam sejarah itu ada orang-orang seperti itu ya. Nah, hanya memang sekarang ini pragmatisme itu luar biasa sehingga orang juga kayak kehilangan harapan dan ya kadang-kadang kita menjadi apatis semua ya. Politik hanya kayak gitu. Ya tentu kita masih percaya ada banyak orang baik dimanapun, politisi yang baik masih banyak, hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik masih ada. Problemnya kan seperti yang saya bilang tadi, analogi saya soal kolam kotor tadi, ini kan soal ekosistem. Kan problem kita di sana kalau menurut saya. Gak bisa kita mengandalkan ada orang-orang seperti Bung Hatta, Jenderal Hugeng, karena mereka kan istilahnya itu anomali. Bener nggak? Mereka oknum ya? Oknum mereka itu. Jadi anomali gitu mereka itu. Karena apa? Dalam sistem yang buruk, dalam lingkungan yang buruk, ekosistem yang buruk, orang yang baik itu pasti akan ditindas, tersingkir, terabaikan. Karena misalnya begini, katakanlah di satu unit pemerintahan, ambil contoh ya. Kalau dia nggak ikut bagian dari komplotan itu, maka dia akan disingkirkan. Maka dia akan tertindas. Kan kalau perlu terlempar kan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana saran dari katakanlah Platon untuk manusia itu bisa ya mengutamakan keutamaan tadi, tidak sekedar apa namanya itu ya apa tadi yang tumos sama epitomia. Dan epitomia. Itu gimana? Ya, jadi dari mana kita berangkat? Ujung-ujungnya kalau sejauh saya memahami Platon ya, ini soal kita hidup tuh mau nyari apa? Ya, semua orang kan nyari kebahagiaan ya. Nah, jadi itu yang mesti setiap orang mesti menyadari ya. Saya menjadi dosen, menjadi politisi, menjadi pengusaha itu mau nyari apa? Ya, nyari bahagia atau nyari yang lain. Nah, Platon dalam diskusi yang lumayan kompleks di Republik itu ya, dia menyadari bahwa orang-orang yang tidak adil atau orang-orang jahat itu memang hidupnya tampak hebat. Ya, jadi orang-orang yang tidak adil itu, orang-orang yang mengikuti nafsunya akan uang, kekuasaan itu ya, karena dia tidak adil,
maka dia duitnya banyak, ya. Orang jahat kan, duitnya Ya, banyak, ya. temennya banyak, sehingga kalau suatu ketika ketahuan ada masalah, nggak masalah, ada banyak teman kan, Ya. hakim juga banyak, Yes. pengacara banyak ya, jadi dia bantu semua sehingga dia lolos dari Ya. situ. Sementara orang yang jujur, orang yang adil, kata Platon itu, memang ya namanya orang jujur, jadi dia ya ngomong apa adanya, ya, sehingga kehilangan banyak teman ya, karena dia jujur apa adanya ya. Dan ketika dia kena masalah, nggak ada orang mau bela, Mau belain. ya, sehingga dia harus Menghindar sendirian. semua. Dan Platon mengatakan dia akan dipenjara, disiksa, bahkan juga mungkin dihukum mati. Ya, Itu kan seperti yang dialami Sokrates gurunya. betul sekali. Mau ngomong Mas Hasto ya maksudnya ya. Bukan. Enggak, para pendiri bangsa kita kan Ya, banyak yang persis. harus masuk penjara Persis, hanya ya. karena tulisan dan pikiran, nggak ada satu biji bedil pun mereka punya. Ya. Nah, dalam Ya. konteks hari ini mungkin Mas Ya. Hasto bisa masuk di situ. Ya, jadi yang kalau di Platon tentu rujukannya ke gurunya ya, Sokrates ya, Sokrates. orang yang Akhirnya adil yang diminum racun, dihukum kan? mati oleh Iya. Athena. Nah, jadi kalau membaca dari Republik itu kita kayak ini gimana sih Platon ini? Lalu gimana? What is the point ya? Lalu kalau menjadi orang baik itu ujungnya di penjara, sementara kamu jadi orang jahat malah Enak. jaya begitu ya, Iya. temannya banyak gitu ya. Gimana begitu ya? Nah, lalu saya baca di buku 9 kalau atau buku 8 atau 9 kalau saya lupa ya. Dia bicara begini. Tapi apa benar sih orang jahat itu bahagia? Lalu Platon kayak semacam berikan cerita begini. Bayangkan ada orang jahat nih. Dia udah ngumpulin duit ya, kaya raya ya, koneksi segala Tiap hari macam pesta, ya. ghetto, segala macam. Lalu kan dia pengen menikmati hasilnya ya. Maka kalau dia bikin istana besar, dia sewa atau dia ambil ratusan budak ya, Ya. untuk ngelayanin semua kebutuhan dia ya, dari satpam, tukang kebun, tukang masak, semualah entertain dia. Lalu dia Tiap menikmati. hari ada yang nari, ada yang Dia ini kan. menikmati, dia enjoy dengan seluruh hasil kejahatannya itu. Sampai suatu pagi dia tersadar ketika dia berhadapan dengan budak-budaknya itu ya. Ini orang kenapa ya kok pada nunduk-nunduk sama saya? Pagi bos siap gitu ya. Kenapa ya kok mereka manut sama saya semua begitu ya? Nah karena dia orang jahat, pikirannya jahat terus kan. Wah jangan-jangan orang ini cuma mau ngambil duit saya. Iya, ngambil duit saya aja doang nih. Jangan-jangan mereka nunggu kapan saya mati. Jangan-jangan mereka mulai konspirasi mau bunuh saya begitu kan. Jadi setiap pagi dia tuh kepikiran itu terus. Waduh ini budak saya banyak juga ini ya. Ini kalau mereka bersatu lalu bahaya juga, serem juga begitu ya. Jadi dia menikmati seluruh kekayaannya, menikmati itu semua, was-was. tetapi selalu ada rasa was-was. Nah lalu Platon bertanya, menurut kamu orang seperti itu bahagia apa enggak? Menurut Romo? Ya enggak lah. Kalau ya. kamu kaya tapi batin disiksa begitu, stres kan. Tapi kan banyak orang mikir nggak sampai ke sana. Ya toh? Ya kita ambil contoh aja misalnya ambil contoh yang paling gamblang lah, Pak Jokowi misalnya. Ya kita banyak dari kita yang dulu pendukung setianya sangat kecewa ketika kemudian ada putusan MK 90. Ya. Sangat kecewa ketika kemudian pemilu kita jadinya babak belur kayak begitu. Sangat kecewa ketika kemudian kelihatan kekuasaan dimobilisasi sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan tujuan diri sendiri gitu kan. Ini kan kemudian tapi enggak tuh. Yang belain banyak banget tuh di media sosial, di mana-mana dicintai dan segala macem. Dia masih tetap mengorbit di pusat kekuasaan tapi landai aja itu. Apa kita pernah melihat wajahnya nggak bahagia? Menurut Romo dia bahagia nggak sih? Saya tentu tidak mengenalnya secara personal ya. Jadi ya mungkin ya dia menikmati itu semua ya. Karena kan sekarang preman di Alfamart punya pengikut ya. Ya apalagi mantan presiden kan pasti pengikutnya jauh lebih banyak ya. Cuma kan saya kira Bang Didi juga tahu lah, Bang Didi kan di politik begitu ya. Pengikut itu kan kalau gula nggak ada ya hilang juga ya. Dan mereka kan hidup dalam bubble-nya sendiri. Yes. Ya.
Nah sementara katakan Bang Deddy nih menjadi tokoh utamanya gitu ya. Kan Bang Deddy pulang ke rumah sendirian kan. Pengikut nggak ikut. Yes. Apa yang bergejolak di pikiran Bang Deddy, di pikiran Pak Jokowi saat sendiri itu ya. Kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau berkaca pada Platon tadi itu ya. Orang Pasti yang hidupnya tidak adil ya. Pasti tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin tenang. Pikirannya juga pasti penuh pikiran jahat begitu loh. Hmm. Nggak pernah legowo, nggak pernah nyantai ya. Kan kalau orang yang pikirannya baik itu kan ya pikirannya baik, jadi apapun yang dia terima dia juga nyantai begitu ya. Tapi kalau orang yang apapun dia berpikir jahat, ya itu ke bawah terus ya. Dan pikiran jahat itu yang akan membuat dia tidak tenang. Oke. Platon ya paling enggak tuh ya Bang. Platon, iya. Nah, sekarang kan gini. Tadi kita berharap orang-orang yang masih memikirkan keutamaan dalam bersikap, bertindak, berpikir dan memperlakukan segala sesuatu. Tapi kan di masyarakat kita ini kebanyakan kan orang didrive oleh lingkungan sosialnya, bahkan sampai lingkungan sosial terkecil. Dari awal orang tua itu mengarahkan, ditanya mau jadi apa, ya kebanyakan orang tua pada akhirnya kan mengarahkan tuh, oh pengen jadi ini penyanyi, ngapain, jadi pengacara aja, jadi jadi ASN aja kan kira-kira seperti itu. Itu satu sistem soal pengaruh lingkungan. Yang kedua, sistem thinking dan belief-nya kita ini menurut saya memang sudah error semua. Karena misalnya begini, kalau ada anak saya masuk pegawai negeri 4 tahun sudah bisa beli rumah sendiri, punya mobil mewah, saya kan pasti pusing. Nggak mungkin. Ini anak nggak mungkin, pasti ngerampok nih anak. Saya pasti stres kan, gitu loh. Tapi kan di kita malah bangga, wah anaknya hebat sekali, anak gua hebat banget, baru 4 tahun sudah bisa beli mobil. Tidak ada doubt gitu ya, bahwa ini pasti nggak bener nih anak, kecuali dia pengusaha ya, kelihatan kan omzet dan segala macam. Begitu kan juga berlaku, tidak hanya di keluarganya, di lingkungannya juga begitu. Wah ini jadi contoh nih, anaknya si Anu baru jadi pegawai pajak 2 tahun, tiba-tiba udah kaya raya. Berarti kan dia kerja keras, gitu loh. Tokoh-tokoh agama juga begitu. Wah ini bapak baik, ya kan? Tiba-tiba udah bisa nyumbang sekian-sekian. Padahal dianya apa sih ASN? Ini polisi, jaksa gitu ya. Atau anggota DPRD. Ya kita tahu gaji pokoknya berapa. Gaji pokok gitu ya. pendapatannya berapa. Tahu, iya. Lah ini dalam situasi seperti ini. Apa mungkin kita berharap akan lahir individu-individu. Ya yang kemudian ya itu. Keutamaannya memang benar-benar. Jadi memang saya juga ngelihat ya seperti Bang Deddy ya, memang sedih sih kalau ngelihat Indonesia begitu ya. Kok kita jadinya kayak gini gitu ya, makin kesini makin kemana nggak jelas begitu ya. Saya kan punya pengalaman lama belajar di Perancis ya, Bang Deddy juga pernah di Inggris ya. Di sana itu kan keutamaan itu tidak perlu diomongkan, tapi anak itu ngelihat dalam praktek sehari-hari ya. Jadi misalnya taat pada lampu lalu lintas, menyeberang. Terus ini yang mengharukan saya ya. Saya pernah itu bawa koper berat begitu ya, nyeret-nyeret ke subway kan. Itu ada 2 anak muda lagi pacaran begitu, nanya, "Bapak terlalu berat nggak? Saya bisa bantu nggak?" gitu. Saya sampai kaget, ya ampun anak muda begitu ya, nawarin diri untuk mengangkatkan tas saya. Di sini ada yang nawarin gitu kita takut kan, jangan mau dibawa lari nih. Jadi itu ya di negara yang sekular itu pendidikan keutamaan itu di keluarga, di masyarakat itu jalan begitu ya. Ya keutamaan itu kan values, belief dan system thinking kan. Betul, dan itu memang tertubuhkan ya. Kalau istilahnya dalam praksis istilahnya Bourdieu menjadi habitus begitu ya. Nah lalu di tempat kita ini kan yang aneh, kita kan sangat agamis ya, sangat agamis ya. Secara simbolik. Iya, cuma kok jadinya kayak gini begitu ya. Harusnya kan orang yang takut sama Tuhan itu harusnya ya secara teori harusnya lebih baik, lebih salah. Apa kita hanya memikirkan Tuhan ketika kita melakukan ibadah? Hari-hari lain kemudian kita istirahatkan tuh. Saya mikirnya begini, mungkin kita tuh beragamanya tuh transaksional. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau hari atau waktunya ibadah, oke, ada God Almighty kan kira-kira gitu nih. Habis itu ya gue simpan situ sampai gue datang lagi kan. Tidak ada urusannya dengan perilaku saya sehari-hari. Gini, kalau bikin korupsi dosa,
nggak apa-apa, nanti kan saya bisa bikin korban, Iya. saya bisa pergi kemana Iya, gitu ya, betul. ke Porta Santa begitu ya untuk untuk minta ampun sama Tuhan begitu ya. Jadi jangan-jangan itu pola pikir kita yang transaksional terhadap Dalam Tuhan, bertuhan. itu membuat akhirnya agama juga tidak menjadi apa ya, Sesuatu yang substansial di substansial untuk dalam memperbaiki ya. kehidupan kita. Jadi Mm-mm. ini kan beda dengan di Barat ya. Di Barat katakan agama itu rendah, tetapi karena habitus keutamaan itu dari Kristianisme dulunya ya, itu sudah tertanam, maka ya Iya. terus orang itu tetap Sudah menjadi value dan tentu belief, ada bukan korupsi lagi. ya, tentu Iya, ada korupsi, tapi pasti. kan nggak banyak begitu Itu loh. menjadi anomali. Kebalikan kita, kan Ya. yang nggak korupsi itu anomali, masih seperti itu. Saya itu kan 7-8 tahun ngurusin itu ya, surat izin tinggal ya. Nggak pernah tuh ditanyain uang, nggak pernah tuh nyelipin uang. Nggak berani Iya. saya nyelipin uang. Habis saya kalau beraninya gitu. Kalau di kita kan, Hmm. sampai kita merasa risih kalau nggak ngasih duit untuk Persis, tugas-tugas yang sudah ya. dikerjakan, Ya. katakanlah public servant. Ya. Jadi itu ya Mbak Dibari. Jadi satu mungkin karena faktor agama yang transaksional ya. Jadi kita belum menghayati agama sebagai sikap batin ya, yang Iya. transformatif Iya. ya, membawa kita kebaikan ya. Faktor kedua, barangkali ini juga agak kultural ya. Saya pernah menulis juga di majalah Basis, neo-feodalisme. Jadi kita ini rupanya belum bisa menjadi bangsa yang egaliter seperti di Eropa. Yes, betul. Ya. Eropa itu kan kayak mungkin Bang di Inggris, saya di Perancis ya. Mereka itu kan mewarisi tradisi Yunani demokrasi yang intinya adalah isonomia, kesetaraan di depan hukum ya. Iya. Isos nomos, jadi setara di depan hukum. Kalau di kita juga setara depan hukum, tapi perlakuan berbeda di belakang. Di tempat kita hukum itu ini kalau terhadap lawan ditegakkan. Ya. Tapi kalau sama teman sendiri gampang lah gitu. Iya, terusin, jangan jadi lari. Silakan. Jadi di kita itu budaya patron klien, budaya feodal itu masih sangat kuat. Yes. Ya, malah ini direproduksi. Betul. Ini berbeda dengan di Eropa, di mana feodalisme sudah betul-betul dikikis, dihabisin begitu ya, abad 19 ya. Lalu kultur setara itu menjadi penopang untuk demokrasi. Nah di kita feodalisme itu kan kuat ya dari zaman kerajaan ya. Zaman Belanda itu sudah dikikis sama Daendels. Ya, Daendels itu sebetulnya dengan menciptakan birokrasi di Jawa itu mau mengikis kultur itu. Tapi kan Daendels gagal juga ya. Dan di kita itu kan sangat kelihatan bagaimana perilaku para pejabat, petinggi, ya orang-orang yang punya kekuasaan bahkan uang di jalanan, kemana-mana dikawal tuh sama sama patwal, padahal nggak sedang ngejar apa-apa, bukan hari kerja, bahkan bukan jam kerja, tapi tenot, minggir, gue mau lewat. Dan itu pun kalau rapat sebetulnya terlambat ya, biasanya ngaret tuh. Betul. Tapi di jalanan kayaknya tergesa-gesa. Betul. Jadi kayak penting aja kan, macam penting kata orang Medan. Itu kan kelihatan banget. Dan lihat saja nih satu menteri itu kalau jalan kemana-mana ya atau pejabat katakan lagi tuh dirjen atau apa, atau katakanlah jenderal yang punya posisi, itu bisa rombongan sirkus. Kebayang nggak itu produktivitas orang-orang, anggaran negara? Itu yang tidak ada di luar negeri kan? Ya, betul. Kita tidak melihat pejabat-pejabat publik yang pakai tetot-tetot begitu. Betul, saya pernah kerja di di Parlemen Inggris sama Menteri Perumahan. Itu stafnya cuma 2 orang, saya dan ada 1 perempuan. Ya. Kita makan satu tempat Portcullis House itu di Westminster. Itu di restoran terbuka kayak begini. Saya pernah duduk sama Tony Blair, sama Gordon Brown, sama siapa itu menteri konservatif 1. Itu ya biasa aja. Biasa aja. Seperti kita makan di kafe ke Subway. Tapi coba di sini. Mungkin baru dirjen aja itu tentornya udah. Jadi itu yang saya sebut neo-feodalisme ya. Kalau feodalisme itu kan basisnya tanah ya. Jadi dulu raja-raja Prancis itu kan ketika mulai katakan dari zaman Romawi ya runtuh, kemudian mulai muncul kerajaan-kerajaan itu kan mereka tidak bisa menguasai semua tanah, maka mereka menunjuk pembantu-pembantu, dipercayakan tanah, ini kamu saya kasih wilayah nih, kamu jadi pimpinan sana ya. Boleh kamu eksploitasi tanahnya, petaninya segala macam, tapi lu harus setor ya. Terus nanti ada macam-macam lah pangkat, tradisi ya. Tapi intinya itulah meminjamkan tanah dengan kewajiban upeti. Terus kalau saya perang, saya butuh tentara, lu kirim tentara. Jadi dia tidak hanya alat produksi, tapi juga alat kekuasaan. Nah sekarang
Jabatan namanya, bukan tanah lagi. Itu tadi saya mau bilang. Ada terbersih di kepala saya. Jabatan. Jadi tanah itu berubah dengan kewenangan sekarang. Persis, ya. Ya. Jadi dengan, oke, kamu saya jadi ini ya, kamu saya jadikan ini, tapi, nah, kamu saya jadikan menteri, tapi, ya. Terus menteri, Berarti ya orang-orang kita ini sekarang nih yang punya kewenangan ini sekarang sedang mencoba mereproduksi perilaku feodalisme feodalisme. di Eropa abad 12-13. Iya, bahkan ya zaman Majapahit lah kalau di Ya, sini betul, itu ya, betul, abad Majapahit. 13 ya. Jadi itulah situasi kita ya. Jadi satu sisi fungsi agama yang belum transformatif, terus kedua kultur kita yang masih terlalu kuat patron klien neofeodalisme. Ya. Itu yang membuat habitus kita itu ya kayak reproduksi sosialnya itu reproduksi yang buruk, Iya. bukan reproduksi yang makin membuat kita naik. Baik. Nah, ini persoalan kompleks kayak begini. Saya melihatnya kan begini, Romo. Saya dari pengalaman pribadi ya. Saya dulu kalau habis makan gitu ya. Kalau malam itu kan pasti ya minum dikit-dikit lah. Satu sloki whisky atau katakanlah sebotol kecil bir ya. Saya kan biasa ya. Istilahnya kita kan nggak Tidak haram. Iya. Nah, tapi kemudian satu hari anak-anak saya marah. Nah, waktu TK nih, mereka bilang itu papa tidak baik. Bahkan merokok pun di rumah begitu. Ya. Artinya kan lewat pendidikan bisa terjadi koreksi terhadap perilaku-perilaku menyimpang. Ini apa bisa kita bilang dunia pendidikan kita ini gatot juga nih, gagal total. Karena misalnya begini, kalau saya nerobos lampu merah juga, itu yang paling marah anak perempuan saya yang umur 11 tahun. Papa nggak boleh. Nanti bukan papanya celaka, orang lain bisa celaka loh. Berarti kan, wah saya dikoreksi anak saya gitu. Apa ini tidak terjadi di dalam pengelolaan pemerintahan dan kekuasaan hari-hari ini? Saya juga membayangkan yang sama, tetapi mungkin kalau Mas Dedi lalu dengan anaknya kan kurang lebih benar begitulah. Jadi ada kontrol yang benar. Cuma kalau di banyak keluarga lain yang kita saksikan kan kebalikannya. Ya toh, orang tua konsisten aja ngasih contoh yang buruk. Oh, kasih naik motor nggak pakai helm, nggak dilarang gitu ya. Atau masih SMP dibeliin motor malahan. Padahal itu kan nggak punya SIM gitu ya. Jadi justru keluarga masuk polisi, masuk tentara, masuk pegawai negeri bayar. Orang tuanya yang bayarin. Orang tua makanya saya bilang. jadi mungkin ada keluarga-keluarga yang masih benar begitulah. Banyak pasti. Pendidikan ya orang tua gitu ya mencoba mengikuti itu ya. Tapi kan yang kita lihat kayaknya kebalikannya begitu ya. Jadi mungkin pendidikan kita itu sudah berusaha ya untuk menanamkan nilai-nilai, norma-norma ya. Tapi kan pendidikan tidak di dalam ruang kosong. Betul. Ya, pendidikan itu kan anak kan hanya berapa jam di sekolah, habis itu dia pulang ke rumah. Nah, lalu di rumah apa yang ditularkan? Value apa yang ditularkan? Ya, kalau itu bertentangan dengan sekolah dan lama-lama rumah yang menang ya selesai. Tapi hari gini kan anak tuh berangkat jam 6 pagi baru pulang ke rumah jam 3, jam 4 sore. Ya. Sebenarnya lebih lama mereka di sekolah daripada interaksi dengan keluarga. Kalau kita hitung mereka sampai tidur jam 9 malam gitu, jam 10 kan interaksinya, apalagi kota-kota besar orang tua pulang jam berapa sih gitu ya. Jadi sebenarnya sekolah ini punya fungsi yang sangat signifikan. Punya peluang ya sebetulnya ya. Iya. Untuk melakukan koreksi terhadap berbagai. Nah, selain soal keutamaan, ini yang juga memprihatinkan saya karena kan saya ngajar anak-anak S1, S2, S3 ya. Jadi yang memprihatinkan itu anak-anak Indonesia lulusan SMA itu tidak punya kemandirian berpikir. Ini yang saya heran ya. Jadi disuruh nulis paper atau disuruh mengungkapkan gagasan pemikiran itu sulit sekali ya. Dan bahasa Indonesianya buruk ya. Jadi saya itu curiga lama ya bahwa pendidikan di tempat kita itu tidak membangun orang menjadi manusia yang mandiri. Dan kemudian memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya juga. Persis ya. Berbeda dengan generasi Soekarno-Hatta yang dulu dididik orang-orang Belanda ya, lalu mereka menjadi orang-orang yang mandiri ya. Nah, kita itu sejak Orde Lama, Orde Baru begitu belum berhasil menciptakan ya. Maksudnya tentu ada ya, berhasil. Tapi secara umum itu belum berhasil menciptakan anak-anak 18 tahun yang mampu berpikir sendiri lalu mengerti apa yang mereka pilih dalam hidup ini. Tapi kan ada yang pernah bilang begini. Masa-masa yang sulit menghasilkan orang-orang kuat. Ya. Orang-orang kuat ini kemudian menghasilkan masa-masa yang menyenangkan.
masa-masa menyenangkan ini melahirkan orang-orang lemah. Nah, kan apa itu juga yang Ya, sedang terjadi sekarang. itu seperti yang dikatakan Platon. Jadi rezim filsuf raja itu akan menjadi demokrasi ya. Demokrasi menjadi oligarki. Jadi ada yang namanya mitos tentang siklus. Oke. Ya. Ras emas, ras perak, ras perunggu begitu ya. Jadi itu dari lama orang udah mikir begitu bahwa hidup tuh kayak gitu. Ya. Siklusnya pasti cyclical dong berarti. Iya memang begitu. ya. Sampai nanti kemudian menjadi betul-betul busuk ya. Nah, akhirnya timbul lagi orang kuat. Busuk, masa sulit muncul lagi orang kuat begitu ya. Oh, gitu. Itu Iya, ada. ya. Jadi emang nggak terelakkan ya. Ya Kira-kira. tidak terelakkan. Jadi hidup itu ya begitu. Karena kan kita lihat Amerika misalnya kan, Ya, akhirnya melahirkan pemimpin seperti Joe Biden yang sudah uzur, ya. lalu melahirkan orang seperti Sekarang Trump yang ngawur luar gitu ya. biasa ngawur ya. Jadi this earth Jadi- is doomed to. Jadi kalau bukan doom ya. Jadi kalau belajar dari Platon, yang namanya dunia indrawi ya, dunia kehidupan kita sehari-hari itu ya memang siklusnya adalah siklus kemenjadian, Oke. becoming ya. Jadi tidak ada yang kekal, Oke. tidak ada yang Termasuk terus-menerus. kebaikan juga nggak kekal ya. Enggak. Jadi dia akan terus kayak gampangnya berdialektika begitulah. Iya, Ada iya, naik iya. turunnya, up and down begitu. Ya hidup kita seperti itu. Oke, nah sekarang kita tahu tadi persoalan-persoalan itu ya, soal keutamaan, soal motivasi diri, soal apa namanya the origin of ideas dari orang-orang Indonesia kan gitu nih. Lu masuk polisi ngapain sih? Lu jadi politisi mau ngapain sih? Kan kira-kira gitu nih. Nah, kemudian disambungkan dengan karakter kepemimpinan kita. Ini di mana ketemunya ini untuk kemudian keadaan tidak menjadi katakanlah negatif gitu ya, dengan karakter Pak Jokowi, karakter Pak Prabowo. Kalau saya kan cenderung tidak percaya pada individu-individu, artinya tidak pada anomali-anomali, tapi pada satu ekosistem atau katakanlah satu subsistem yang kemudian mendrive orang-orang ikut pada satu value dan belief yang kemudian seperti tadi yang di Perancis tadi pengalaman ada orang nawarkan mau dibantu apa enggak gitu ya. Itu ini kan dalam pengelolaan pemerintahan, pengelolaan kekuasaan kan orang-orang ini yang menjalankannya, misalnya begitu loh. Gimana memastikan mereka kalau hanya berharap pada niat baik orang per orang? Platon nggak mikir sampai Sedetail itu. sedetail itu ya, karena dulu belum ada birokrasi yang rumit dan ini ya. Kalau saya berpikir, jadi kalau kita memang sungguh-sungguh percaya sama demokrasi ya, kedaulatan rakyat ya. Jadi kan selalu kita harus percaya bahwa di banyak tempat itu sebetulnya ada orang-orang baik yang juga berjuang dalam kesulitan begitu ya. Hanya butuh semacam katalisator begitu ya, untuk supaya itu keluar ya. Jadi saya membayangkan begini, misalnya di tempat kita PR terbesar itu adalah parpol. Ya, demokrasi hanya bisa jalan kalau ada parpol. Di mana-mana begitu ya. Nah, masalahnya kan parpol kita ini sejak 98 ya sampai sekarang ya. Ya mohon maaf ya, belum terlalu demokrat juga begitu ya. Jadi parpolnya itu masih tadi tuh yang kultur feodalisme ya. Lalu parpol belum sangat ya sebetulnya waktu ada Pak Jokowi dulu tuh kan kita berpikir wah ini udah bagus ini on the track nih ya, kayak kompetisi itu dari bawah naik begitu ya. Tapi kan ternyata kemudian kita di ujung ketipu. Ternyata gitu mimpinya dia kan kayak yang lain-lain juga. Nah jadi bagaimana parpol ini ya parpol gimana ya harus memperbaiki diri ya supaya lebih demokratis. Kalau saya begini, parpol itu kan cerminan peradaban masyarakat. Dia tidak di ruang hampa juga, gitu loh kan, orang-orang ini kan datang dari masyarakat. Satu. Yang kedua, demokratis itu konsepnya apa? Apa dulu nih? Ambil contoh, kurang demokratis apa? Misalnya Golkar. Ya tiap tahun bisa ganti ketua atau katakanlah PSI itu yang partai dugem itu kan juga ya mau ganti ketua umum 3 kali dalam 5 tahun atau 4 kali. Apa itu demokratis? Kenapa kemudian ini bisa menjadi contoh? Atau katakanlah PDI Perjuangan yang menganut sistem katakanlah demokrasi terpimpin. Terpimpin oleh ide, oleh gagasan gitu ya. Karena jangan salah sangka bahwa tidak ada demokrasi di dalam, harus nyebur dulu Romo. Karena itu mana? Karena kalau menurut saya tiap parpol itu kan memang punya keunikannya sendiri. Kan gitu. Tapi ambil dilihat misalnya di PDI
dipilih dengan jumlah-jumlah pemilih yang cukup signifikan. Kan gitu nih. Dibanding katakanlah partai tadi yang malah nggak masuk parlemen misalnya. Padahal jualannya udah sangat demokratis, sangat masuk ke segmen pemilih yang jumlahnya paling besar misalnya seperti itu. Nah, kalau saya tidak terlalu percaya bahwa persoalannya adalah demokrasi internal partai. Tapi kultur yang dikembangkan di dalam itu kayak apa? Apakah memang itu menjadi tempat di mana kepentingan bersama ya menjadi tujuan dari organisasi itu, atau pemimpin di puncaknya hanya mikirin bagaimana agenda-agenda pribadi atau kelompoknya yang jalan gitu. Karena kan kadang-kadang bikin parpol itu seperti bikin kayak bikin toko begitu ya. Jadi kayak bikin perusahaan gitu ya. Jadi selama parpol itu mindsetnya seperti itu ya memang repot gitu ya. Jadi ada katakan harus ada semacam transformasi di dalam parpol, lalu kemudian agama-agama, para ulama. Kita juga harus mengadvokasi agama yang transformatif ya, bukan yang malah mendukung ya kultur feodalisme di tempat kita. Lalu pendidikan tentu saja ya. Jadi memang ini pertempuran lama begitu ya. Karena saya menganggapnya gini, parpol tuh kayak mobil di jalanan. Sementara masyarakat itu adalah pabriknya. Mobil ini mau kayak apa? Kan ditentukan di pabrik. Karena orang-orang yang masuk, orang-orang yang berkontestasi untuk jabatan-jabatan publik dan sebagainya, itu kan membawa nilai-nilai yang datang dari masyarakatnya. Kan gitu nih. Kalau orang merasa tidak cocok, tidak bisa berkembang di situ, dia pasti keluar kan ke tempat lain. Logika saya gitu loh. Jadi kalau mau memperbaiki masyarakat, partai politik, kalau menurut saya sejalan, itu PR terbesar kita ya masyarakat kita. Kalau menurut saya ya tidak bisa dilepaskan. Seolah-olah parpol ini kayak katakanlah akabri gitu loh. Kalau dibikin profesional bla 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 berarti itu sudah akan pasti bagus. Pasti istilahnya linear gitu berpikirnya. Kan nggak kayak begitu. Dialektika kan ada di dalam. Ya, jadi maksud saya kalau kita sungguh percaya pada demokrasi, jadi macam-macam sektor itu memang harus memperbaiki diri begitu ya. Karena kan kalau kita mengatakan masyarakat memperbaiki, ya masyarakat itu kan juga macam-macam luas begitu ya. Maka misalnya di pendidikan ya, ya kita yang concern dengan pendidikan ya kita harus fight di situ ya, bertarung memperbaiki pendidikan ya. Kita yang di agama juga fight ya untuk memberikan agama yang versi yang transformatif. Disitulah kan pentingnya kepemimpinan kan sebenarnya kalau menurut saya. Dulu katakanlah Joko Widodo dengan nawacita, ya kan? Ada bicara tentang revolusi mental. Yang terjadi revolusi mental. Ya, mental betul. Nah kan itu kan satu kesadaran kita, kesadaran sejarah gitu ya, bahwa memang diperlukan yang namanya karakter national building dan segala macam pembentukan karakter gitu ya. Ya, itu kepemimpinan itu kalau untuk kita orang-orang Asia gitu ya, itu kayak by nature itu kita seneng gitu ya kepemimpinan, nanti pemimpin yang mengubah begitu ya. Tapi kan kalau kita pernah belajar di luar, pernah hidup di luar begitu ya, nggak ada itu yang ngomong soal kepemimpinan. Betul. Kita yang harus mengubah diri kita. Nah itu yang tadi saya bilang ekosistem itu dan sistem itu kan yang di dalamnya ada value, beliefs dan sistem thinking. Nggak bisa kita berharap pada itu tadi Kan, kalau kita berharap pada pemimpin kan sudah terbukti kan kecewa ya di ujung jalan begitu jangan kan. Sampai kayak lagu itu jangan sampai 3 kali dong. Jadi nggak tahu itu ya bagaimana menciptakan manusia-manusia setara ya. Karena iklim kita masih iklim neo-feodal ya dan itu masih kuat sekali ya. Singapura ya sejauh pemimpinnya baik ya mereka oke. Cina sejauh partainya baik juga mereka oke begitu ya. Jepang oke. Ya, kalau dalam pengalaman Asia tidak ada negara yang bisa baik ketika kepemimpinannya tidak buruk. Tidak hanya kepemimpinan personal tapi juga kepemimpinan institusi. Kita lihat misalnya Singapura. Kepemimpinan Lee Kuan Yew itu sangat kuat meletakkan fondasi nilai-nilai, motivasi dan segala macam. Tapi itu didukung dengan institusi yang kuat. China juga begitu. Ya, bagaimana Deng melakukan revolusi kebudayaan, diteruskan sampai sosialisme ala China. Dan mereka itu bukan pemimpin yang selfish ya. Bukan pemimpin yang korupsi, yang cari uang begitu ya. Betul. Sehingga ketika dia menciptakan sistem itu ya memang sistem untuk yang baik begitu loh. Bukan sistem untuk melindungi dirinya sendiri, sistem untuk yang aneh-aneh begitu ya. Betul. Nah, itu kan sudah kembali lagi itu kan memang sudah ekosistemnya
terbentuk. Hmm. Dan mulanya itu kan ada kepemimpinan yang Ya. cukup transformatif. Itu yang saya bilang. Jadi kalau kita itu selalu mikirnya begitu dari kepemimpinan. Sementara kalau kita lihat di Barat kan nggak gitu. Di Barat itu nggak. Orang-orangnya mereka ada keyakinan kuat bahwa setiap individu itu harus kontribusi ya. Setiap individu harus mengatakan apa yang dia yakini begitu ya. Dan itu yang kemudian memunculkan pemimpin-pemimpin Demokrat. Nah, itu ya. kan karena ada ideas yang hidup di masyarakat kan. Hmm. Dan itu kan juga dimunculkan dalam terbentuknya partai-partai politik pasca monarki. Ya. Ya toh? Ya. Kan ada yang kaum proletar, ada kaum borjuis, ada konservatif, ada buruh, segala macam. Ada pertempuran idea di situ. Di kita kan nggak ada. Nggak ada, Linda. Nggak ada. Hanya ya zaman itu di era-era awal itu ya. Ya, para pemilu founding pertama fathers- lah tahun 55. Para founding fathers itu yang pertempuran gagasannya luar biasa. Iya. Kalau sekarang ini ya pertempuran logistik. Kalau kita ke DPR tuh yang ditanya, lu udah di hotel mana hari ini? Pakai mobil apa? Nggak ada urusan Iya. lagi dengan kita bicara gagasan apa. Yang saya lihat ya, Iya. gitu. Itu sudah begitu. Saya kira di kantor-kantor juga kayak begitu. Ngomongin Iya. hal-hal yang bersifat materialistik. Jadi betul-betul udah nggak ada ide ya. Nggak ada idea. Apa kita? Padahal kan yang namanya hidup ini, negara ini kan semua berawal dari pikiran. Ya. Dari percakapan di kepala kita. Hmm. Nah kalau kepala kita udah nggak bercakap-cakap di dalam, tidak ada juga percakapan di antara orang dengan orang, lalu Berarti orang-orang ini kayak mencari kebahagiaan versinya masing-masing begitu ya. Kebahagiaan dalam arti yang materialistik, yang ditempuh secara tidak adil tadi itu ya. Yang risikonya kalau kata Platon ya sebetulnya nggak bahagia itu. Karena risikonya sebetulnya ada perang batin, ada macam-macam itu. mungkin manusia bisa cari kompensasi atau buying time gitu kan. Selalu begitu ya. Iya, kalau kita bukan pesimistik ya, tapi kan kita bicara realita di depan kita. Yang ada di kita kan memang seperti itu. Saya tuh kadang-kadang terkesan sama orang seperti Soekarno, Hatta ya. Ketika mereka bergerak ya, itu kan minoritas kecil ya. Betul. Waktu itu kan mungkin 95% Indonesia nggak bisa baca tulis Di gitu ya. mana-mana kan perubahan hanya segelintir orang ya. Tapi mereka itu gila ya. Sangat percaya diri, berani ya, dan punya ideas ya, Kekuatan punya mimpi, pemikiran ya. Mimpi mau apa begitu ya. Dan lalu ya bisa memerdekakan Indonesia ya, membuat kita seperti ini begitu ya. Nah kan ini akhirnya kan menjadi seperti ini. Katakanlah ini gimmick Indonesia Emas 1945. Oke, Indonesia Emas 2045. 2045. Kita lihat, kita modalnya apa sih? Sumber daya alam. Sumber daya alam yang nguasain siapa? Apakah mungkin kemudian sumber daya alam itu dibagikan secara dikelola dengan sangat baik sehingga anak-anak bangsa ini betul-betul bisa mendapat manfaat atau hanya segelintir orang? Kan gitu, silakan lihat regulasinya, undang-undangnya segala macam. Apalagi lautnya, oke. Coba lihat bagaimana bank-bank milik negara memberikan kredit terhadap industri laut kita. UMKM, koperasi, segala macam, gimana? Indonesia emas mana yang mau dilahirkan dengan pengelolaan seperti ini? Iya, saya tuh hanya membayangkan begini loh, kalau di Prancis misalnya ya, lalu ada datang orang Indonesia ngeduk-ngeduk gunung di sana begitu ya, ngambilin tambangnya, lalu dilindungi oleh tentara Prancis begitu ya, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal kan. Tiba-tiba ada orang datang ngeduk, tapi di kita kenapa dibiarin ya? Iya, dan itu terjadi di banyak tempat. Makanya jadi ada ini tanah rakyat gitu ya, tiba-tiba dari Jakarta keluarkan konsesi yang tadinya tanah adat milik rakyat dikuasai menjadi korporasi. Ketika ada masyarakatnya maka majulah alat-alat kekuasaan meminggirkan mereka. Itu dalam bahasanya Romo Magnis itu waktu dia memberikan kesaksian di MK ya 2024 kalau nggak salah. Kalau penguasa ya menggunakan semua alat-alat kekuasaan ya untuk kepentingannya sendiri, ini udah seperti kayak negara mafia. Emang iya kayaknya ya. Itu Romo Magnis yang mengatakan. Lalu saya jadi ingat bukunya Moises Naim ya tentang The Revenge of Power ya, balas dendam kekuasaan, yang dia mendeskripsikan dengan detail mengenai kartel ya.
Jadi Kartel kartel narkoba ya di mana di Amerika Latin. Amerika Latin itu kan mereka membeli politisi, membeli hukum, membeli semua ya untuk kepentingan apa? Kepentingan si kartel itu. Betul. Nah jadi saya juga nggak tahu ya kenapa negara kita jadi kayak gitu ya. Iya. Kenapa para penguasa ini kok tindakannya seperti mafia-mafia di. Iya, bayangkan bagaimana kita dari revolusi kemerdekaan 45 sampai terjadinya kudeta terhadap Presiden Soekarno, ya. Itu suasana yang sangat ideologis, sangat percakapan pikiran itu sangat kental. Masuk ke pemerintahan Soeharto yang kemudian sangat pragmatis, bicara ekonomi, stabilitas politik dan segala macam. Sama saja tidak menghasilkan percakapan pikiran, akhirnya runtuh sendiri. Oke, ke reformasi sekarang, saya nggak merasa tuh keadaan menjadi lebih baik dalam konteks manusia Indonesianya ya. Awalnya itu kan kita sangat optimis ya, kan saya juga dulu sangat terlibat begitu ya, sangat optimis. Dengan Gus Dur saya senang sekali ya waktu Gus Dur menjadi presiden ya. Megawati ya, lalu sampai SBY itu saya lemes kok jadi kayak gini ya Indonesia ya, kayak stagnan gitu ya. Nah, lalu ketika ada Jokowi itu wah begitu kan mimpi itu kayak terbangun begitu. Rasa sakit yang terpendam puluhan tahun ya, rakyat jadi presiden, Petruk jadi ratu itu kayak lukisan ya, itu. Betul. Tapi lalu kemudian terjerembab lagi begitu ya. Kok ujung-ujungnya kayak gitu ya. Jadi bangsa kita memang nggak tahu ya, mungkin PR-nya masih panjang atau kitanya yang bebal ya, atau kitanya yang bodoh ya. Tapi kalau saya membandingkan dengan yang di luar tadi itu ya, kultur kemandirian yang dulu ditampakkan Bung Karno, Hatta itu nggak masuk ke kita. Ya, karena dulu kan Bung Karno pernah bilang pembentuk National Character Building kan itu nggak pernah kejadian. Nggak pernah. Lalu ketika Prof. Sujatmiko bicara tentang humaniora, pendidikan humaniora itu juga akan hilang. Ketika diganti pendidikan agama bukan malah lebih baik, tawuran jadi lebih banyak. Persis ya. Orang makin banyak yang munafik ya. Makin banyak yang ya tampilannya religius tapi ternyata sama aja. Kalau udah kena KPK kan pada religius semua tuh. Ya. Memang kalau kata anak mahasiswa ini Indonesia gelap. Indonesia gelap, betul. Walaupun saya dibilang ada yang nggak setuju Indonesia gelap ya silakan lah. Tapi kan kita punya hak ya untuk bilang saat ini kita tidak melihat cahaya yang cukup belum melihat cahaya yang di ujung lorong sana. Ya, kita masih dalam terowongan yang gelap ya. Hanya ya itu ya. Saya kalau kembali lagi ke Platon ya, filsuf raja itu kan jadi bukan cetak biru ya, tapi dia semacam tawaran pikiran begitu ya, bahwa kalau kita mau membuat negara yang adil, itu ya memang harus punya orang yang tentu pikirannya jalan ya. Lalu kedua punya keutamaan, bayangannya kayak Muhammad Hatta gitu. Iya betul. Keutamaan itu apa sih? Simple sebetulnya. Jadi yang tidak bisa dikendalikan itu kan makan, minum, seks ya, atau hasrat akan uang ya. Uang itu kan terus gitu ya, nggak bisa dibatasin. Orang Jawa bilang duit ki sithik ya cukup, akeh ya kurang. Sedikit ya cukup, banyak juga kurang begitu kan. Uang kan seperti itu. Nah, bagaimana dikendalikan? Lalu orang punya yang namanya self control atau keugaharian. Tumos, ini kan hasrat yang nekat ya, ngawur begitu ya. Tapi kalau dia bisa dikendalikan oleh rasio, dia akan memunculkan keberanian. Lalu, pikiran yang bisa memberikan keugaharian pada epitomia dan memberikan keberanian, maka pikiran yang pintar ini juga berani sekaligus ugahari. Berani sekaligus punya kontrol diri. Namanya bijaksana. Jadi kalau orang itu punya kebijaksanaan, lalu punya keberanian dan keugaharian, ini yang kita bilang sebagai manusia yang adil, manusia yang benar. Jadi Platon lewat filsafatnya itu tentu menekankan pentingnya pendidikan individu-individu. Tapi lalu dia juga membayangkan seandainya negara juga dipimpin seperti itu ya. Jadi orang menjadi pedagang itu profesi yang baik ya, itu penting untuk survival ya. Beras, sayur segala macam harus ada. Dan memang ada orang yang memang sukanya itu nyari uang begitu loh. Dia hidupnya di situ aja. Asal dia itu ada self control. Jadi pedagang itu harus menjadi serakah, menindas orang. Persis, tidak boleh keuntungan sebanyak-banyak. Persis. Jadi kalau kamu pedagang, kamu menjadi kaya
dengan self control, itu hak kamu Iya. dan kamu boleh berbahagia di situ. Iya. Lalu menjadi tentara. Menjadi tentara itu kan juga bukan hal jahat, itu hal baik ya. Kamu membela negara, kamu mengikuti harga diri kamu, kamu bangga berseragam, hormat-hormatan begitu ya, berparade begitu ya. Tapi ya tentara yang berani, artinya yang taat pada undang-undang ya, dan menjalankan fungsi kamu sebagai penjaga keamanan kota. Jadi orang juga bisa berbahagia dalam kehidupannya sebagai tentara, tapi dengan keberanian. Jangan kok tentara lalu mengambil alih fungsi pedagang, atau pedagang mengambil alih fungsi tentara. Itu kan terjadi sekarang. Nah, persis yang terjadi adalah di tempat kita seperti itu. Bahkan pedagang mengambil alih fungsi filsuf raja, atau tentara mengambil alih fungsi filsuf raja. Kalau itu yang terjadi, ini yang disebut dengan negara yang tidak adil. Oh, oke. Kata Plato. Negara tidak adil ya. Negara yang tidak benar. Nggak benar, negara yang nggak benar. Jadi ketika rezim epitomia ya, orang berotak pedagang itu menguasai pemerintahan, atau sekarang demokrasi orang berotak gengsi-gengsian menguasai pemerintahan, ya udah yang terjadi negara yang bukan-bukan. Itu Jadi yang kalau lebih tepat. kemudian pendidikan makin disepelekan ya. Kalau ngomong pendidikan malah ngomong makan bergizi gratis. Saya juga bingung apa hubungannya begitu ya. Iya. Atau Orang di gedung dewan sana bilang hari gini ngomong ideologi ya gitu. betul. Jadi kalau orang yang di pemerintahan ya, yang harusnya jadi filsuf raja malah otaknya otak uang, Yes, ya otak sudah kacau dagang. semua. Kacau Dagang semua. kekuasaan. Kembali ke MBG tadi itu kan. Kalau kita bertemu keluarga-keluarga miskin, semiskin-miskinnya keluarga itu mereka menomorsatukan pendidikan. Iya kan? Yeah. Kita semua tahu One of the only way yang mereka bisa persis untuk naik naik tangga tangga sosial itu ya satu-satunya lewat pendidikan. pendidikan. Nah ini kok malah presidennya mengatakan bahwa yang paling penting adalah makan bergizi Gratis, gratis. bukan Dan pendidikan. dengan ongkos berapa? 7.000. Realitanya 7.000 kan, dari 10.000 Iya. akhirnya kan yang dipotong Iya, sana itu 7.500 ya. Gimana kamu ngasih makan bergizi gratis dengan uang 7.000? Kan Ya. nggak mungkin begitu ya. Jadi banyak hal nggak nalar gitu loh. Terus yang terakhir yang banyak diributkan dokter-dokter itu ya, kebijakan-kebijakan mengenai fakultas kedokteran yang bikin mereka resah ya. Atau kalau kemarin tiba-tiba tentara masuk kampus ya, atau sekarang ada gubernur yang mengirim anak-anak bermasalah ke asrama ya, jadi militer. akhirnya kalau pemimpinnya itu memang timokrasi begini, ya memang lalu semua sektor itu Ikut rusak. rusak, acak adut semua. Nggak benar. Sama seperti di era Jokowi ya, ketika epitominya itu katakan menjadi di atas ya, maka ya namanya pedagang ya, isinya kan efektif cari cuan ya, aturan pun dia tekuk. Ya. Makanya terjadilah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja kan. Persis. Walaupun Ya. kerjanya kerja untuk orang kaya. Lalu apa? Yang KPK juga dia, Pelemahan pelemahan KPK. Yang terakhir tentu MK. Undang-Undang Minerba, MK dan seterusnya Jadi, lah. itu yang disebut Platon, ini negara yang nggak benar. Kenapa? Karena yang seharusnya fungsinya memerintah itu orang yang bijaksana malah diisi kaum pedagang, atau sekarang diisi oleh kaum demokrat. Iya. Situasi kita emang seperti itu ya. Kalau tanya solusinya Platon apa, ya memang betul dia bilang pendidikan ya. Cuma kan ya itu pendidikan yang seperti apa ya, karena kan berapa generasi bisa selesai gitu. Apa nggak keburu kalah takluk nih pada keinginan untuk materi kehidupan yang berdasarkan materi tadi ya. Oke. Udah panjang kita ngomong-ngomong, kayaknya kalau dilanjutin kita bisa capek sendiri nih. Jadi kawan-kawan, kita hentikan sampai sini dulu. Lain waktu kita akan lanjut dengan Romo kita ini. Kata kunci yang saya tangkap tadi, ya kalau mau nanya negara kita di negara apa sekarang, ya negara yang bukan-bukan. Itu istilah yang tepat. Kalau nggak suka dibilang negara yang gelap, ya negara bukan-bukan lah. Bukan ini, bukan ono gitu ya. Terserah siapapun yang punya kuasa. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bang Didi.